Oke guys, selamat sore menuju petang Malam Jumat. di malam Jumat ini. Khusus untuk malam Jumat ini kita akan membahas tentang berbagai cerita horor di podcast Ngomongin Apa Aja. Kali ini gua bakal memandu langsung. Karena apa? Narasumbernya adalah yang punya podcast. Yang punya podcast. Jadi kita akan telusuri jejak cerita-cerita horor yang beliau alami secara langsung. Oke. Om Pu, Oke, Patro. kenapa bisa ada kita sesi cerita horor? Gini, Tro. Ini sebenarnya dari sebelum saya pengen punya program podcast. Saya tuh udah berapa kali bikin rekam untuk dikirimin ke podcast horor sebenarnya, platform podcast horor. Cuman nggak jadi dikirim. Salah satunya alasan saya untuk bikin podcast Ngomongin Apa Aja itu pengen cerita ini juga sebenarnya. Ada selipan tentang cerita horor. Ya, ada selipan cerita tentang horor. Ada beberapa cerita yang pengen tak sampaikan. Agak lama ceritanya. Ini saya ambil salah satu cerita, yaitu kejadiannya kurang lebih di tahun 87, Cukup lama ya? Di Lampung. Jawa Timur, Jawa Timur. kota inisial P. Saya nggak berani sebut kotanya deh, daripada nanti pada komplain. Jadi cerita ini dari teman kerja. Jadi teman kerja itu ditelepon tuh, siang itu ditelepon. Ada kejadian bahwa di kampungnya ada profesi tanda di sana. Tanda ini kalau lebih akrab lagi di Jawa Barat mungkin ronggeng. Oh, dia ini seorang Penari yang sekaligus penghibur lelaki hidung belang. Oh, Plus lah. penari plus. Ada tempat mangkalnya juga. Waduh, Yo. masih nggak sama sekali. Nah, ada warung kopi Pasti. seperti remang-remang begitu. Warung kopi, Oke. remang-remang, Nah. dan tempat para tanda itu di situ-situ. Iya, Biasanya di sepanjang jalan lintas itu nggak? lintas. Ini enggak. Oh enggak. Enggak. Aku sih nggak tahu persis. Saya nggak tahu persis posisinya di mananya. Saya ceritain kejadian awalnya, informasi itu didapat. Teman saya ditelepon dari keluarganya yang di rumahnya. Pak, ini ada berita meninggal warga, namanya almarhumah Sumi namanya. Loh, kaget ya. Sumi kan bukan orang sini. Iya, makanya ini ngabarin aja. Ini malah rencananya mau dimakamin hari ini. Ah, gila. Ini kan udah hampir sore. Meninggalnya kapan? Ya jam 1, jam 2-an begitu. Kan berarti kan tangguh. Kalaupun harus nunggu besok, dia nggak punya sanak keluarga, nggak ada. Nggak punya siapapun yang untuk ditunggu. Jadi dia harus warga sepakat kayaknya dimakamin hari ini aja deh. Kita juga ikut nyaranin, ngapain bawa ya besok lah atau apa, tapi warga biar tuntas, karena bukan keluarga mereka juga, namanya sudah kekerabatan lingkungan, ya sudah proses dijalanin hari itu juga. Udah sampai hari itu, sampai sore jam kerja kita nggak dapat berita. Besoknya pagi dia sambil datang ke kantor, cerita lah menggebu-gebu. Wah, ternyata bla bla bla. Ceritanya begini. Dia merunut ceritanya. Benar, pada kejadian itu si Sumi itu akhirnya diproses pemakamannya, dari mulai persiapan dimandiin segala macam sampai penyolotan sudah aman semua, selesai, lancar seluruhnya, tinggal proses jalan ke tempat makam. Nah, ini gini Patro, ke tempat makam ini ada
jalannya ada jalan bagus yang selama ini mereka kalau memang melaksanakan pemakaman itu menggunakan jalan biasa menuju makam itu, tapi agak jauh. Karena itu jalannya kelewat jauh dan ini sudah menjelang sore, timbul perdebatan di antara warga, pilih antara jalan normal atau jalan pintas. Cuman jalan pintas ini banyak hambatannya, ada sawah, jadi nggak ada jalan, ngelewatin sawah, ngelewatin rel kereta api, nyebrangin maksudnya, nyebrangin sungai kecil. Nah, berarti dari lokasi keluarga untuk ke tempat pemakaman itu lumayan jauh untuk ditempuh di jalan yang normal. Jalan normal bisa malam, Bisa malam. karena itu sudah sore, gitu loh. Sore tuh, begitu mau berangkat kan proses tadi lama tuh. Karena udah terlanjur sore, mereka akhirnya mutusin lah jalan yang bypass, yang Motong jalan. Oh ya, sebentar Om. Beliau ini meninggal apa? Gara-gara? Saya nggak dapat cerita kenapanya. Kenapanya nggak ada yang tahu. Entah dibunuh atau apa nggak tahu deh. Pokoknya seorang penari tanda ini meninggal pada hari itu Tanpa tanggung sebab. waktunya. Bukan tanpa sebab, saya nggak sampai nyari kenapanya, belum sampai nyari. Nah, diputusin lah ngelewatin jalan pintas tadi itu. Pas proses jalan menuju makam itu kan rame yang ngiringin jenazah, tetapi mayoritas pengiring jenazah itu notabene adalah mantan pelanggan. Nah, kebayang toh? Nah, dia mantan pelanggan, Tro. Usianya sekampung-kampung ini lah, Tro. ke gambar ya. Jadi Hutan lo. Masalahnya usia sekarang ini kok makin saya ini kok saya merasa ada di cerita itu. Gaya terus. itu yang namanya mantan pelanggan, dan yang dimakamin adalah bekas inian dia. Ya mereka secara tata krama hilang, ngomong jorok, bercanda nggak karu-karuan di jalan itu, menghiasi perjalanan itu. Orang-orang tua yang ikut ngiringi juga geleng kepala. Parah ini parah ini sudah. Nah, kebayang ya? Yang bercandaan ini lewatlah sawah, lewat sawah nggak ada jalan, sawah itu adanya pematang, mesti satu-satu dong. Iya lah. Satu-satu nih. Satu-satu kan biasanya keranda kan dua-dua iya, tuh. Iya. Kalau 6 orang, tengah 2, depan 2, belakang 2, kan begitu tuh. Itu mau nggak mau, yang satunya lagi itu ya posisinya nggak nyaman deh. Bener nggak, kebayang ya? Iya. Jadi pas ngelewatin pematang itu tetap dengan bercanda. Masih. Salah satu kejeblos ke Parit. lubang sawahnya itu di lumpur sawah itu. Wah, Yang megang keranda ini. iya, yang megang keranda ini oleng tuh kerandanya. Jenazahnya jatuh ke sawah, bro. Posisi udah kena lumpur basah begitu. Sambil bercanda diangkat, bayangin. Nah, posisi kotor dimasukin tanpa ada istilahnya rasa bersalah atau apa, cekikikan, masukin ke ini dengan keranda dengan kasarnya, dibawa lagi. Ya biasanya la ilaha illallah. Itu lirik sekali itu di belakang, isinya cekikikan semua. Ntar bangun lu gini-gini. Nah, kayak gitu. Dah ngelewatin sawah berhasil. Akhirnya dengan susah payah berhasil. Giliran ngelewatin rel kereta. Sekarang ada nggak kawat-kawat telegram tuh menghubungkan antara pos 1 dan pos berikutnya? Biasanya itu dulu ada kawat-kawat tuh panjang menuju ini. Jadi ada untuk telegram ngirim berita ke. Oh iya. Ya benar nggak? Benar. Rel kereta masih ada kawat-kawat gitu. Iya. Nah,
Gimana? Karena jalan nggak ada, harus nyebrangin itu mau nggak mau. Giliran nyebrangin itu gimana? Ya mesti satu-satu, mereka satu pegangin yang rapi itu apa. Sekali lagi bercanda tetap. Oleng jatuh lagi tuh jenazah Di tengah-tengah ngaret, bukan di tengah rel, bruk, di kawat dengan posisi maaf Pak, kotor begitu, mukanya kebuka. Nah itu ya. Saya juga cerita ini, padahal cerita ini ikut merinding. Udah berhasil lah lolos lewat situ. Nah terus kemudian lewat sungai kecil. Sungai kecil pun arus kenceng, meskipun selutut mereka tetap ini bercanda, oleng lagi. Tapi di situ nggak sampai jatuh. Ceritanya nggak sampai jatuh. Nah berhasil ngelewatin sungai itu posisinya sudah mulai gelap. Karena masuk pemakaman sudah mulai gelap, yang bagian bawa penerangan zaman itu kan belum ada emergency. Tahun 80-an semuanya pasti pakai Petromax. Nyalain tuh bagian penerangan, nyalain udah terang deh. Dah proses masukin ke liang lahat dilaksanain, dipimpin oleh, kalau di sini apa namanya? Ustadz, Ya, apanya nih? kalau di sini di Lampung nih sebutannya yang mimpin pemakaman itu apa? Ustadz atau Ustadz, apa? ya, Ustadz ya. Ustadz. Kalau di sana Pak Mudin. Pak Mudin. Ya, kalau di wilayah bukan nama orangnya, Iya. tetapi adalah sebutannya. Nah, Pak Mudin tuh mimpin untuk supaya ini sudah dimasukin yang lahat, udah diazanin semua, baru diuruk tuh berapa urukan belum sampai tuntas, ada yang iseng tuh lampu Petromax ada yang mati. Cos. Satu mati, satunya lagi cos, ada 3 tuh, cos, mati semua, ada yang nyeletuk dari situ. Weh Sumi bangun lu, kabur itu orang segitu banyak, 10-20an orang itu kabur. Jadi makam itu tidak selesai dikuburkan. Lah, Belum tuntas, belum diuruk baru 2-3 urukan, ada yang iseng udah gelap Pak. Itu ditinggal kabur sampai Pak Mudinya pun ngacir. jadi di pemakaman ini belum sempat digali lubang. Kan udah disiapin lubang sudah. Oh, lubang sudah sudah. dimasukin ke titik yang lahat tadi, sudah diazanin semua sudah. Tinggal uruk sudah mulai berjalan uruk tapi nggak sempurna. Itu tadi. Ditinggal gitu aja. Tinggal gitu aja. Nah, kebayang kan? Tapi itulah peristiwa. Nah, disinilah titik balik kejadiannya. Jadi memang nggak selesai itu pemakaman. Nggak selesai. Hari itu tidak selesai. Hari itu tidak selesai. Nah, teman saya itu kan ceritanya dari awal dia dimakamin apa segala macam itu runut tuh ceritanya. Sampai pada saat gimana ada peristiwa-peristiwa berikutnya dia mendapatkan cerita. Nah, ceritanya dari pemilik warung tempat beliau makan. Nah, kegambar pada saat itu desa itu sepi, gak ada kehidupan seperti itu. Tapi warung itu tetap buka. Warung itu buka ya namanya juga nyambung hidup. Ya, tetap buka. Ya ampun sepi amat ya. Dia sudah mulai ngeluh deh, sepi amat ya, karena sepi. Daripada dia ada di depan nunggu nggak ada pembeli, dia ke belakang lah di dapurnya tempat ini. Ya, dia sambil goreng-goreng lah di situ di dapurnya. Ini peristiwanya nih. Ditutup kan, tertutup semua dikecuali itu aksesnya ada pintu lagi untuk ke tempat penyajian ini ya. Nah, dia di ruang samping itu dengar suara. Bukan suara. Awalnya kecium bau wangi. Nah, jam berapanya nggak, pokoknya malam deh. Itu udah malam-malam. Sepi orang tadi, rame orang gitaran, orang minum-minum, hahaha, ketawa-tawa banyak. Ini sudah nggak ada. Kecium aroma, kok wangi apa? Nah, dari wangi, saking wanginya berubah geser-geser menjadi aroma busuk. Bangkai, mulai ini.
Dari situlah dia kedengaran suara, yuk kak, kalau di sini kak, yuk. Buat Rocky ada suara ada di headset. Serius? Aduh. Waduh. Ternyata untuk noise dari luar. Lanjut. Oke. Kak, katanya, yuk aku luwe. Begitu dengar itu suara, dia hafal itu suara. Sumi, itu suara si Sumi manggil yang punya warung bahwa aku luwe tuh, aku lapar yuk. Hah, si Sumi? Wah, guncang si ibu itu yang punya warung itu. Bukannya dia udah mati, apa hidup? Dia nggak tahu ceritanya, kejadian dimakan tadi gimana, nggak tahu ceritanya. Loh, kenapa nih? Dia dilematis, dia harus buka atau enggak. Itu aroma bangkai sudah. Manggil lagi, yuk. Dibukalah pintu itu, pintu dapur dia itu. Enggak ada. Wah. Aroma bangkai luar biasa udah. Dia lihat enggak ada siapa-siapa, ada kucing. Loh, kok ada kucing? Bukan diusir atau apa, tahu-tahu kucing itu masuk. Entah si ibu ini ceritanya bagaimana, dia itu paham atau enggak. Dia pokoknya dia ngomong, aku luwe, aku lapar yuk. Jadi dia siapin makanan. Pokoknya dia dengan menggigilnya disiapin makanan. Kesukaan lauknya itu si Sumi apa, disiapin semua, ditaruhlah piring. Dia sambil mejem, buka mata sedikit-sedikit, dia lihat kucing yang makan itu. Ya, jadi yang makan piring ditaruh aja. Pokoknya dia ini nggak tahu apa yang memerintahin dia, ambil piring, dikasih nasi, dikasih lauk kesukaan Sumi, dia taruh. Kucing yang makan, nggak lama udah gitu selesai. Keluar lagi si kucing. Kucing keluar, dengar suara dia lagi. Yuk, aku nggak terima. Bahasa di sana itu, saya nggak terima. Waduh, dia nggak berani nengok. Padahal kalau mau dia nengok sebenarnya itu dia deket banget. Suaranya deket banget. Yuk, aku nggak terima. Saya nggak terima. Tadi orang-orang yang ngubur saya kurang ajar semua. Nah, nggak sampai dijelasin begini, udah dia tuh sampai suara tuh hilang sendiri. Dia baru mau berani buka mata, nggak ada siapa-siapa. Tutup pintu, tutup warung. Nah, pada saat malam itu juga cerita lagi dari salah satu pelaku pemakaman. Entah itu mereka alami seluruhnya yang ikut pemakaman atau dia sendiri, nanti kita lihat. Salah satu yang ikut pemakaman itu tidurnya nggak enak, badan nggak karu-karuan, sampai dia ngomong sama istrinya tuh, kok perasaanku nggak enak tuh, apa ya, apa sih, dia nggak berani cerita bahwa kejadian tadi itu sangat nggak pantas gitu ya. Ada yang ngetuk pintu, dak 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 dak, ngetuknya itu katanya kayak dipukul keras, tapi bukan keras, kayak bak. Siapa ya? Dia antara ragu buka atau nggak buka. Siapa sih itu? Ya buka lah, kata istrinya. Nekat ya, pelan-pelan dibuka sama dia. Sumi di posisinya dalam keadaan pocong. Serius Om? Iya, Sumi posisi masih pakaian pocong, ngeludahin. Nah, itu makanya warga tahu semua kejadian itu karena dia teriak di ludahan itu, panas. Dia teriak sekencang-kencangnya, istrinya nolong nggak tahu apa, panas. Wah. Kan
Istri nggak tahu siapa yang datang atau apa, nggak lihat. Pokoknya dibukain, ada yang ludah, dia teriak-teriak panas-panas, orang sekampung datang ke situ semua. Ada apa? Nggak tahu, tadi ada tamu, ketok-ketok. Aku suruh bukain, ya bukain lalu yang deket pintu. Nah, karena perasaan dari sore itu udah nggak enak dia gitu katanya. Tapi nggak bisa disuruh cerita, nggak bisa. Nah, lama, jadi udah disiram, dikasih apa sama warga ya, supaya dia bisa cerita, dipijitin apa segala macam. Tapi dia ngomong ngeluhnya panas, mukanya panas. Dikasih air, kasih apa, akhirnya dia sudah mulai bisa cerita. Dikorek lah informasi bahwa Sumi, tadi itu Sumi. Rupanya setelah teman saya itu cerita kejadian itu berulang terus itu. Siapa yang ikut di sampai makamnya itu ditungguin kapan dia keluarnya tuh apa, sampai segitunya. Maksudnya jadi si beliau ini meneror semua Iya. orang yang ikut makam itu. Nah, kalau semua atau enggaknya nggak sampai ini, tapi kejadian ini itu sampai berlanjut beberapa hari berikutnya. Hampir sama, posisinya hampir sama. Kayak begitu. Dan yang habis diludahin besoknya melepuh mukanya. Дири-дири-бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, к тем, кому не спится. Он идет, он уже близко. Дили-дили-бом, ты слышишь, кто